Oke, selamat datang di Metaverse Power Team Academy. Malam ini kita akan membahas dengan tema royalty NFT. Tujuan akademi memahami lebih detail apa itu NFT royalty, produk pertama Metaverse yang didistribusikan dari program aset Matrix System. NFT itu adalah non-fungible token. Apa itu NFT? Teman-teman, NFT atau disingkat NFT adalah singkatan atau biasa dikenal dengan non-fungible token. Itu bisa dibilang adalah turunan dari cryptocurrency. Namun antara NFT dan kripto memiliki tujuan dan cara kerja yang berbeda. Jadi ini adalah pengembangan tingkat lanjut aset digital yang dikeluarkan dari blockchain teknologi. Yang dulu kita mengenal cryptocurrency itu adalah aset digital, tapi sekarang sudah mulai berkembang ada namanya NFT. Oke. Di cryptocurrency, asetnya bisa dipegang karena memiliki nilai tukar yang setara. Ya, jadi bisa dimiliki banyak orang karena nilai tukarnya itu sama dan mempunyai volume atau total supply seperti itu. Sedangkan NFT nilainya tidak pernah sama sehingga tidak bisa diperdagangkan dengan sesama NFT. Jadi tidak bisa converter antara NFT. Berbeda dengan kasus kripto, cryptocurrency itu bisa ditradingkan atau diswap antara misalnya BNB ke Ethereum, kemudian BUSD ke USDT, misalnya seperti itu. Nah, untuk NFT ini sendiri itu berbeda cara kerjanya, tapi bisa dijual belikan dengan menggunakan alat transaksinya cryptocurrency itu sendiri. Jadi kalau teman-teman ingin membeli NFT di OpenSea misalnya, teman-teman harus membeli menggunakan Ethereum atau Matic, seperti itu cara kerjanya. Penyebab NFT begitu populer itu adalah karena adanya kepemilikan akan aset digital tersebut dengan kode permanen smart kontraknya. Jadi ada sertifikasi yang tertanam di blockchain yang itu adalah permanen. Ketika kita memiliki itu artinya sepenuhnya itu adalah milik kita sebagai sertifikasinya. Nah, mengapa NFT bisa bernilai dan berharga jutaan dolar? Teman-teman harus memahami aset digital berupa NFT ini itu pertama faktor utama yang membuat dia bernilai itu biasanya dari pembuatnya atau orang yang membuat karya itu sendiri. Kemudian fungsionalnya. Jadi NFT yang kita beli selain sebagai barang koleksi itu juga ada fungsi dan tujuannya. Jadi ada manfaatnya kita membeli NFT tersebut. Kemudian sertifikasi kepemilikan itu jelas kode smart kontraknya. Tiap NFT mempunyai kode khusus yang permanen di jaringan blockchain. Kemudian kelangkaan, ya kelangkaan atau istilahnya sulitnya mendapatkan NFT tersebut atau aset tersebut. Jadi semakin sulit, semakin sulit, semakin sulit itu akan menumbuhkan nilai. Bahkan kalau seandainya itu langka dan tidak banyak yang seperti itu, maka itu akan sangat bernilai. Kemudian keunikannya, ya ada nilai tersendiri yang mengandung arti keunikan, misalnya NFT tersebut melambangkan konsistensi seperti itu akan mahal. Kemudian selain dari itu visualisasi, ya visualisasi yang unik, yang menarik, yang enak dilihat itu biasanya juga mempengaruhi dari harga NFT itu sendiri. Oke, kita masuk ke faktor penyebab NFT bisa bernilai. Teman-teman, di sini saya akan detailkan sedikit. Pertama, poin pertamanya adalah sertifikat propertinya atau asetnya atau lisensinya, yaitu kode smart contract itu tadi. Oke. NFT dalam penggunaan dapat digunakan untuk menghubungkan aset seperti bukti kepemilikan hingga bukti kepemilikan hak lainnya. NFT Metaverse adalah hak untuk mendapatkan fungsional dana royalti. Itu fungsi pertama yang sudah terungkap. Tapi berdasarkan informasi bahwa NFT yang dikeluarkan dari Metaverse itu mempunyai fungsional lain nantinya atau manfaat lain sebagai lisensi untuk masuk ke proyek-proyek platform yang akan dikembangkan seperti Metaverse, kemudian game blockchain, dan lain-lain. Oke. Yang keduanya, faktor penyebab NFT ini bisa bernilai itu dari industri tiket atau keanggotaan. Hingga saat ini masih banyak permasalahan yang ditemukan dalam industri tiket palsu. Dalam arti kalau seandainya ada acara tertentu, itu masih ada kategori misalnya kita bisa mendapatkan tiket yang palsu seperti itu.
Nah, dengan adanya NFT Metaverse ini, tiket untuk akses ke ekosistem artinya tidak akan bisa dipalsukan. Nah, jadi ini menarik karena NFT sama seperti cryptocurrency, tidak bisa di setting, dalam arti tidak bisa dikontrol, tidak bisa diedit atau dipalsukan. Kemudian yang ketiga, NFT industri sebagai NFT dalam industri hobi dan hiburan. Adanya NFT itu berhasil menciptakan pasar yang sangat potensial untuk melakukan transaksi berbagai barang koleksi. Sekarang ini NFT semakin didominasi oleh banyaknya barang yang memiliki fungsi utama sebagai barang koleksi. Jadi ketika kita melihat suatu NFT yang menarik, biasanya kita tertarik untuk mengkoleksinya. Nah, untuk di Metaverse sendiri itu ada 7 jenis NFT label yang mempunyai karakter yang berbeda. Artinya ada 7 koleksi NFT yang dikeluarkan dari Metaverse nantinya. Kemudian NFT game dan untuk akses game. Industri game menggunakan sistem NFT dan blockchain dapat dikatakan sebagai salah satu sektor yang memiliki potensial yang sangat besar dalam dunia kripto. Potensi tersebut dapat dilihat dari perkembangan game NFT seperti CryptoKitties, Axie Infinity yang sangat populer di masyarakat di dunia ini. Dalam game kripto, dia memberikan tugas kepada pengguna untuk mengumpulkan, misalnya kemudian dipelihara hingga mengembangbiakkan kucing digital, misalnya seperti itu. Itu adalah salah satu contoh NFT yang ada di game blockchain. Kemudian NFT Metaverse ini juga akan terhubung di ekosistem game blockchain-nya. Nanti mungkin teman-teman ketika game blockchain diluncurkan di ekosistem Metaverse, NFT yang sekarang kita dapatkan itu bisa untuk akses di salah satu game tertentu, misalnya game yang sangat dalam kategori VIP, misalnya itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian NFT Metaverse. Metaverse adalah platform virtual reality, sedangkan NFT adalah aset yang ada di dalamnya. Oke. Di Metaverse, Anda bisa menampilkan wujud digital dari karya seni dan properti NFT. NFT berperan memberi nilai dan bukti kepemilikan aset di dalam Metaverse itu sendiri. Nah, untuk Metaverse juga nanti ada proyek ekosistem Metaverse, artinya tidak menutup kemungkinan NFT yang kita dapatkan nanti itu adalah untuk akses ke ruang-ruang tertentu atau koleksi-koleksi tertentu, bahkan bisa diperjualbelikan di dalam platform Metaverse itu sendiri. Oke, ini adalah faktor penyebab NFT yang membuat dia bernilai pada umumnya dan kita hubungkan dengan NFT yang ada di Metaverse. Oke, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman harus memahami bahwa NFT ini ada tempat jual belinya. Jadi kalau teman-teman mempunyai karya seni, teman-teman bisa menjualnya di platform tertentu. Nah, yang paling terkenal ada namanya OpenSea. Oke. Alat transaksi yang digunakan di OpenSea ini yang memungkinkan adalah Ethereum. Artinya kalau teman-teman ingin menjual dan membeli, penggunaan cryptocurrency-nya adalah Ethereum. Yang kedua, opsi berikutnya adalah Matic, ya, Matic jaringan Polygon. Karena Polygon ini sendiri adalah bagian dari plasmanya blockchain Ethereum. Nah, di sini juga ada tradingnya untuk hari ini, misalnya semuanya lengkap, ada top NFT, dan di sini kita juga bisa melihat harganya, kemudian ada volume yang terkumpul dalam kategori orang yang membeli, kemudian orang menjual lagi, membeli dan menjual lagi koleksi tersebut. Jadi ketika kita membeli suatu NFT di dalam platform OpenSea dengan harga misalnya 0,05 Ethereum, maka kita bisa menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Nah, di situ kita buka open sell, nanti ketika ada yang membeli di atas, misalnya kita jual di 0,06 Ethereum, artinya kita dapat 0,01 sebagai keuntungan. Pada prinsipnya sama seperti perdagangan biasa, kita menjual suatu koleksi, kemudian nanti ada yang membeli, kita jual. Ya, kalau suatu saat kita ingin membutuhkan kembali, artinya kita harus membeli lagi kepada orang tersebut, orang yang membeli. Artinya polanya seperti itu, terjadi tawar menawar. Oke, kita masuk ke royalti NFT yang ada di Metaverse. Ini adalah pemahaman detail tentang NFT yang akan kita terima dalam bulan 12. Oke.
Metaverse itu adalah seluruh semesta cryptocurrency dan alat terdesentralisasi, program aset terdesentralisasi di mana semuanya saling terhubung. Jadi teman-teman melihat dari Metaverse ini sendiri bukan hanya melihat matriknya, program asetnya, bukan hanya melihat NFT-nya, tapi ini Metaverse akan ada perkembangan secara bertahap. Di dalam ekosistem Metaverse ini ada banyak sekali produk-produk program blockchain yang mana kalau selama ini kita mengenal satu persatu, NFT, kemudian kita mengenal Metaverse, kita mengenal cryptocurrency, dan semuanya itu berbeda, tapi di dalam Metaverse ini disatukan sebagai alam semestanya ekosistem blockchain-nya Metaverse. Oke. Di sini kami memperkenalkan program yang merupakan jantung dari semua program Metaverse. Jadi NFT ini bisa dikategorikan akan sangat bernilai karena dia adalah akan terhubung di semua ekosistem nantinya, ya, baik yang sudah ada ataupun yang akan datang. Royalti NFT membantu memperkuat motivasi untuk meningkatkan pilihan dan mendorong perkembangan komunitas Metaverse. Dengan berpartisipasi dalam program ini, Anda memperoleh keuntungan dan menjaga keseimbangan dari ekosistemnya Metaverse. Oke. Nah, jadi teman-teman harus memahami bahwa betapa pentingnya NFT ini di dalam komunitas Metaverse. Dia sebagai penghubung dari ekosistem ke depannya. Jadi, manfaatkan pemahaman teman-teman yang kita jelaskan ini, bahwa NFT ini sangat banyak fungsinya, sehingga ketika fungsionalnya banyak, artinya nilainya maka akan semakin tinggi. Oke. Nah, di sini kita menjelaskan apa itu NFT royalty. Jadi, NFT royalty ini adalah program status di mana Anda menerima bonus royalty yang diimplementasikan dalam format NFT. Jadi, untuk mendapatkan dana royalty itu sendiri, kita harus ada namanya tiket dalam visualisasinya NFT. Kemudian kita dapatkan NFT tersebut, maka kita mendapatkan hak kita untuk mendapatkan pembagian bonus royalty yang akan dibagikan setiap bulan dan berlaku seumur hidup. Oke. Program status terdiri dari 7 level, jadi NFT yang ada di Metaverse ini ada 7 koleksi level, yang mana itu harus diperjuangkan untuk mendapatkan barang berharga tersebut. Bonus royalty dikreditkan berdasarkan total perputaran produk dari program Metaverse. Jadi di dalam royalti pembagian bonus ini bukan seperti konsep investasi. Kalau investasi, dia menetapkan suatu profit, yang mana profit yang ditetapkan itu adalah biasanya rekayasa supaya itu menarik. Tapi di Metaverse akan berbeda kasusnya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan NFT level 1, anggaplah bulan ini misalnya nilai yang didapat secara ide misalnya 10 juta, maka di bulan berikutnya belum tentu 10 juta. Bisa jadi turun 5 juta, bisa jadi naik menjadi 20 juta. Artinya sesuai dari perputaran smart contract produk ekosistemnya. Seperti itu. Oke. Apa itu bonus royalti NFT? Bonus royalti NFT mewakili sebagian share dari total perputaran produk. Jadi di dalam ekosistem Metaverse ini nanti ada ekosistem yang akan menciptakan nilai, yang mana total nilai itu akan terkumpul di dalam smart contract, maka secara algoritma akan disalurkan melalui program NFT ini. Setiap peserta dengan NFT memiliki status untuk menerima bonus yang jumlahnya tergantung pada level status NFT-nya. Ya, jumlah total bonus dapat ditingkatkan sebanding dengan pertumbuhan status royalti NFT. Jadi teman-teman akan mendapatkan sebuah potensi untuk menaikkan sumber income-nya, misalnya dari level 1 kemudian dikoleksi, itu bisa menjadi level 2 NFT. Dan status bonus royalti itu tergantung dari ekosistem dalam kategori perputaran dari ekosistem sendiri. Semakin tinggi status NFT Anda, semakin tinggi pula bonus yang akan diterima. Ya, ada 7 level yang akan disiapkan, nanti kita jelaskan. Jadi teman-teman, di dalam program NFT royalti ini pastinya royalti level 1 itu banyak sekali orang yang memilikinya. Nah, dana yang akan dikucurkan itu adalah 30% dan dibagi 7. Nah, untuk NFT level 1 sendiri itu adalah sekitar 10% dari 30% ini tadi.
Nanti kita jelaskan di slide detailnya. Nah, di sini kita memperkenalkan koleksi NFT-nya. Jadi Metaverse ini mempunyai 7 koleksi NFT. Yang pertama itu adalah NFT level 0, hanya NFT doang, artinya NFT kita dapatkan tapi fungsionalnya itu tidak kita dapatkan. Oke, bisa dipahami. Kemudian bagaimana caranya agar kita mendapatkan manfaat dari sisi royalti programnya? Kita harus memompanya dengan energi sehingga kita akan mendapatkan NFT level 1 namanya aktivator. Kemudian koleksi berikutnya supervisor, kemudian manager, pro manager, presenter, ambassador, dan millionaire. Jadi tertingginya itu adalah millionaire club member. Jadi ini adalah yang tertingginya, ya, NFT tertingginya. Jadi ketika kita memiliki ini, mengkoleksi ini satu, artinya kita akan mendapatkan pembagian dari dana royalti sistem produk Metaverse ini 25%. Jadi cukup banyak. Dan menariknya, NFT di level 7 ini pasti tidak banyak yang punya. Maka ini akan sangat bernilai karena kelangkaannya, keunikannya, sulitnya mendapatkannya, maka semua itu akan menumbuhkan nilai. Dari sisi fungsional aja kita sudah bisa mendapatkan uang, bagaimana kalau seandainya NFT ini kita jual di OpenSea misalnya. Dijual ke mitra yang ingin membeli atau dijual kepada investor yang terjadi tawar-menawar nantinya. Oke. Bagaimana untuk mendapatkan NFT royalti? Jadi teman-teman untuk mendapatkan dana royalti, teman-teman harus berpartisipasi dalam membeli program aset di Matrix Classic. Setelah mencapai level kelima slot Matrix, maka kita menghasilkan satu NFT untuk satu akun. Oke. Nah, itu statusnya adalah NFT just NFT dalam arti NFT level 0, artinya hanya NFT doang, tidak mempunyai fungsional. Oke. Nah, untuk mendapatkan fungsionalnya, teman-teman memungkinkan untuk memompanya dengan SFC seperti itu. Nah, setiap peserta dapat menjual NFT sesuai dengan harga market atau kesepakatan. Siapapun dapat membeli NFT dalam jumlah tak terbatas. Jadi teman-teman bisa memiliki NFT sebanyak mungkin, membeli kepada orang yang mau jual misalnya, koleksi seperti itu bisa. Oke. Pada tahap ini mendapatkan NFT itu sangat sederhana, ya. Setelah dimulai program unit pair atau program berikutnya, kondisi untuk mendapatkan NFT ini akan semakin sulit, ya. 5 level di klasik, maka ditambah lagi 3 level di Matrix Universe, ya. Jadi teman-teman harus menyadari ini adalah peluang besar bagi teman-teman yang sudah bergabung di Metaverse di masa pra-peluncuran. Peluang untuk mendapatkan NFT itu masih sangat mudah karena cukup membeli 5 level Matrix maka kita sudah mendapatkan NFT ini. Walaupun belum dipompa untuk mendapatkan fungsionalnya, tapi kita sudah mendapatkan NFT. Di masa mendatang akan mendapatkan NFT level 0 ini aja, itu secara gratis itu sangat sulit. Ya, Anda juga perlu memiliki level di program pemasaran lain seiring pertumbuhan dan perkembangan sistem. Mendapatkan royalti NFT akan menjadi lebih sulit ke depannya, bahkan setiap peluncuran ekosistem program berikutnya, maka itu akan dijadikan penambahan rumitnya mendapatkan NFT ini. Oke. Nah, di sini bagaimana untuk membeli NFT royalti? Oke, kesempatan untuk membeli NFT akan terbuka untuk semua orang. Oke, teman-teman, cara termudahnya adalah dengan membeli NFT royalti di pasar OpenSea tadi. Ya, jadi NFT ini nanti ke depannya akan ada di OpenSea, jadi teman-teman bisa membeli di situ. Tempat Anda mendapatkan perdagangan NFT pada umumnya. Selain dari itu juga mungkin teman-teman bisa menghubungi seseorang yang ingin menjualnya, maka akan melakukan proses transfer NFT dan membayar sejumlah cryptocurrency. Oke, kita lanjut pemahaman berikutnya. Untuk level terendah itu adalah tingkatan 0 atau level dasar yang dikenal dengan just NFT. Ini statusnya adalah level 0. Nah, untuk meningkatkan level 0 ini menjadi level 1 supaya mendapatkan fungsionalnya bagaimana? Nah,
Di sini kita harus memompanya. Di sini ada penjelasannya, saya akan urutkan. Hanya NFT yang berstatus oleh karena itu tidak menerima bagian dari program royalti omset. Jadi maksudnya begini, teman-teman, kalau hanya dapat NFT aja, levelnya 0, belum diisi energi SFC, maka itu tidak memiliki hak untuk ikut dalam program pembagian royalti omset. Kemudian, untuk memulai menerima pendapatan dari program royalti ini, NFT Anda setidaknya harus mencapai status level pertama. Jadi, teman-teman untuk mendapatkan hak program royalti itu, syaratnya adalah kita memompanya menjadi level 1 dengan 3.500 SFC. Oke, maka status NFT kita berubah menjadi dari level 0 menjadi level 1 atau level aktivator. Token energi diberikan untuk berbagai jenis aktivitas dalam program Metaverse. Jadi token energi yang dimaksud adalah SFC, SFCR, kemudian SFC2, SFCR2 nantinya. Maka token-token itu akan difungsionalkan untuk aktivitas yang ada di dalam program ekosistem Metaverse. Di masa mendatang akan ada banyak peluang untuk mengakumulasi energi atau token energi, tetapi mengisi daya NFT Anda akan menjadi semakin sulit. Jadi kita banyak akan mendapatkan sumber energi token ke depannya, tapi untuk NFT ini sendiri kita lebih banyak menghabiskan energinya sama. Jadi kalau sekarang ini 3.500 SFC kita sudah bisa memompanya menjadi level 1, tapi ke depannya akan sangat sulit, bahkan ketika SFC 2 itu diluncurkan, maka kita membutuhkan 7.000 hanya untuk mengaktifkan level 1 NFT. Setelah Anda mengisi energi NFT ke level 1 aktivator, sistem akan mencetak NFT baru untuk Anda. Jadi, teman-teman, bentuk NFT-nya akan berubah dengan sendirinya ketika kita sudah mencapai level-level tertentu sesuai dengan visualisasinya. Peserta pertama menerima SFC dan SFC 2 untuk berpartisipasi dalam program matrik yang dapat digunakan sebagai energi. Jadi untuk energi mengaktifkan NFT ini sendiri, token energi yang dimaksud adalah SFC dan SFC2. Nah, di sini penjelasan tentang SFC, SFCR, SFC2, dan SFCR2. Oke. Peserta paling awal menerima SFC yang dapat digunakan sebagai energi dengan koefisien maksimum yaitu 1:1. Jadi teman-teman yang ikut di masa pra-peluncuran, setiap kita membeli matriks sistem, setiap levelnya kita kan mendapat SFC. Nah, nilai dari SFC itu adalah 1:1, jadi full energi. Saat royalti NFT diluncurkan, distribusi SFC berhenti. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan nilai maksimal untuk mendapatkan SFC, sekaranglah saatnya, tinggal 1 minggu, ya kurang lebihnya. Nah, setelah NFT diluncurkan, maka SFC ini sendiri tidak dikeluarkan lagi, maka akan digantikan dengan SFC2 namanya. Nah, SFC2 ini sendiri itu bisa digunakan untuk aktivator ini, NFT, tapi nilainya sudah berbeda lagi, ya, akan berbeda. SFC2 untuk aktivasi dan token SFCR untuk mengaktifkan kembali recycle. Ya, jadi SFC R2 itu akan digunakan untuk mengaktifkan kembali kategori mengaktifkan level. Jadi teman-teman SFCR itu nanti ada gunanya, ya. Rasio nilai SFC2 ke energi itu adalah 2:1. Jadi nilainya menjadi turun ketika sudah diluncurkan NFT, kita dapat SFC2. Oke. Dua kali lebih rendah dari SFC. Ini masih merupakan koefisien yang tinggi dan ini akan berlanjut menjadi lebih rendah seiring pertumbuhan program Metaverse. Jadi maksudnya begini, di masa pra-peluncuran kita mendapatkan SFC dengan full energi. Setelah NFT diluncurkan, maka kita mendapatkan SFC2 dengan nilai menjadi turun 2 kali lipat dari nilai sebelumnya. Maka kemudian dengan seiringnya pertumbuhan, tidak menutup kemungkinan akan dikeluarkan energi yang lebih kecil, yaitu SFC3. Artinya ini akan mempengaruhi sulitnya mengaktifkan aktivator dari program royalti ini. Oke, perlu diingat bahwa SFC2 adalah bonus sementara pada tahap awal, ya.
Jadi semuanya ini akan dihentikan sesuai dengan pertumbuhan. Jadi apa yang sekarang kita dapatkan itu adalah peluang besar yang mana ini akan menjadi sangat sulit, semakin lama semakin sulit. SFC dan SFC R2 dapat memiliki properti nilai sama dengan SFC dan SFC R2 dengan syarat perputaran produk yang sesuai, yang memungkinkan terwujudnya setelah peluncuran produk. Jadi ada beberapa produk yang akan diluncurkan yang akan menyeimbangkan dengan penggunaan dari SFCR itu sendiri. Oke, produk apa itu? Nah, ini detailnya kita dapatkan, tapi ini pembahasan lebih ke fungsional royaltinya, dana royaltinya. Kemudian energi. Energi untuk program royalti dapat diperoleh untuk berbagai volume menghasilkan aktivitas di Metaverse. Oke. Token energi lebih mudah pada tahap awal, tetapi lambat laun akan menjadi sangat rumit di masa mendatang. Menerima token SFC dan SFC2 untuk aktivasi slot. Jadi pada program Matrix ini terbatas. Peluang selama periode peluncuran, maka teman-teman juga akan mendapatkan SFCR atau SFCR2 untuk resikelnya. Ya, ini akan digunakan sebagai sumber energi untuk program ekosistem Metaverse. Kemudian pembelian produk oleh kita dan oleh mitra, pelanggan struktur Anda dapat membeli Anda energi pembelian produk tersebut antara lain meliputi aktivitas di dalam game. Jadi game itu sendiri nanti ada project game blockchain yang akan dikembangkan di dalam ekosistem. Maka di situ juga kita bisa mengumpulkan energi-energi untuk mengaktifkan NFT dan pembelian ekosistem lainnya. Jadi ada banyak sekali token energi yang akan dikeluarkan dari beberapa platform yang akan dikembangkan. Jika peserta melakukan pembelian di dalamnya, jadi di dalam aktivitas game itu sendiri kita bisa melakukan transaksi jual beli energi yang mana energi itu akan bermanfaat untuk transaksi ekosistem seperti aktivator NFT. Token energi tidak dapat dijual dan dibeli secara langsung dalam kategori seperti kita melakukan transaksi penjualan DAI stablecoin, nggak bisa seperti itu, ya. Namun peserta dapat menjualnya melalui NFT yang sudah diisi token energi. Jadi teman-teman SFC2 itu sebenarnya kita bisa jual, tapi kita harus pompa dulu, gabungkan dulu ke NFT. Baru nanti NFT beserta isinya itu kita lakukan proses penjualan seperti itu. Nah, peserta lain memungkinkan menggunakan NFT yang dibeli beserta energinya untuk menggabungkan dengan NFT lain yang dia miliki untuk tingkatan atau mendapatkan energi maksimal. Jadi teman-teman, di dalam beberapa kasus, mungkin ada beberapa orang yang mendapatkan SFC di beberapa akun, artinya banyak akun. Dan itu bisa digunakan untuk mengaktifkan NFT, artinya teman-teman bisa memompanya dulu di akun satu, setelah terisi penuh dengan SFC seadanya, kemudian ditransfer ke akun kedua, dipompa, kemudian transfer lagi, dan seterusnya. Oke. Di sini pengaruh status NFT royalty. Nah, jadi status bahkan pada NFT level minimal, ya, NFT level 1 yang dimaksud dengan minimal adalah keistimewaan. Profit NFT ini adalah akrual yang mengesankan dari pendapatan dunia yang dialokasikan. Jadi di sini penjelasannya NFT yang kita dana royalti yang kita dapatkan itu menyesuaikan dengan pendapatan global. Jadi menyesuaikan dengan alokasi 30%, tapi sifatnya itu menyesuaikan dengan perputaran dana atau pendapatan dana yang terkumpul di dalam smart contract produk ekosistemnya. Karena sulitnya mendapatkan status level NFT, jika Anda belum siap untuk mencapai status minimum sekalipun, Anda memiliki opsi untuk menjual NFT dengan kondisi nol energi. Jadi kalau teman-teman sudah membeli level 5, kemudian tidak mampu memompanya sampai 3.500, itu bisa dijual. Bahkan belum dipompa pun itu bisa dijual. Dalam kategori artinya NFT level 0 pun itu statusnya adalah NFT.
Cuma yang kita dapatkan fungsionalnya yang nggak dapat karena belum dipompa tadi. Oke. Nah, di sini teman-teman untuk mendapatkan status NFT atau mengkoleksi NFT atau meningkatkan NFT kita bagaimana caranya? Dalam hal NFT level 1 yang disebut dengan aktivator, NFT aktivator ini bisa dikoleksi oleh semua orang dan semuanya bebas memiliki berapapun. Dan di sini teman-teman bisa mendapatkan dari memompa dari matriknya sendiri atau membeli dari orang lain. Tapi pada prinsipnya ketika kita bisa mengumpulkan 3 koleksi NFT aktivator, ini kita bisa gabungkan atau istilahnya kita bun atau dibakar NFT level 1-nya yang 3 ini, maka kita akan mendapatkan status atau peningkatan level NFT yaitu super level 2. Nah, begitu juga seterusnya. Oke, polanya seperti ini. Peningkatan NFT lebih lanjut ke level baru dilakukan dengan sesuai skema yang sama. Jadi, teman-teman untuk mendapatkan NFT level 1, untuk mendapatkan NFT level 2, teman-teman harus menggabungkan 3 NFT level 1. Oke. Untuk mendapatkan NFT level supervisor, maka teman-teman harus menggabungkannya untuk mendapatkan NFT manager. Oke, untuk mendapatkan NFT Pro Manager, maka teman-teman harus menggabungkan 3 NFT Manager. Untuk mendapatkan NFT Presenter, teman-teman harus menggabungkan Pro Manager. Untuk mendapatkan NFT status Ambassador, maka teman-teman harus menggabungkan 3 NFT Pacha Center, kemudian dan seterusnya. Pada akhirnya teman-teman akan mendapatkan NFT maksimum, yaitu NFT level 7 Millionaire Club Member. Dan total income-nya kita lihat di slide nantinya. Nah, dengan memiliki NFT, Anda menerima penghasilan berupa bonus. Oke, semakin tinggi level NFT, jumlah bonus yang akan didapat itu semakin besar. Pembagian bonus sesuai dengan informasi terupdate dari official akan diterima setiap bulan. Oke, setiap bulan kita akan mendapatkan fungsional dari NFT yang kita punya. Nah, untuk pembagian bonus, persentase bonus ini diberikan, itu diambil dari 30% dari volume produk Metaverse yang terkumpul di dalam produk kontraknya. Dan juga ke depannya akan diambil dari transaksi global, dan kita bisa mendengar atau informasi terupdate dari official 3 minggu yang lalu bahwa ada 4 perusahaan besar yang akan bergabung dengan proyek ini. Artinya di situ pasti akan menumbuhkan tingkat income dari sisi perputaran produk. Maka dana-dana itu akan terkumpul di dalam smart contract produk dan akan menjadi bagian distribusi NFT dan diambil 30%. Nah, dari 30% itu akan dibagikan ke level-level NFT ini. Untuk aktivator level 1 teman-teman akan mendapatkan 10%. Nah, 10% yang dimaksud bukan berarti ketika kita mempunyai NFT level 1, kita dapatnya 10%, bukan seperti itu, tapi 10% ini akan dibagikan berapa orang seluruh dunia dalam bulan tertentu mengkoleksi NFT level 1. Begitu juga untuk NFT level 2, supervisor, kemudian manager, itu 12%, pro manager 13%, purchaser 14%, ambassador 15%, Millionaire Club Member 25%. Seperti itu. Artinya inilah fungsionalnya dari NFT yang sudah terungkap, yaitu berhak mendapatkan presentasi dari program royalti. NFT ini juga akan mempunyai tingkat fungsional yang maksimal dengan seiringnya pertumbuhan ekosistem Metaverse. Fungsinya akan terungkap seiring perkembangan dari proyek-proyek yang akan diluncurkan. Oke, teman-teman, itu adalah bagian dari informasi tentang detail royalti, ya, program NFT-nya. Nah, harapannya ini akan menjadi motivasi kita untuk melihat kesempurnaan dari ekosistem Metaverse dengan pembuktian nyata bahwa aset digital yang kita beli itu mempunyai fungsional, ya, mempunyai fungsional dalam arti
bisa mendistribusikan aset digital yang namanya NFT. NFT yang didistribusikan juga mempunyai fungsi untuk ikut dalam program royalty. Ini akan sangat menarik dengan bertambah satu produk yang diluncurkan. Artinya ini akan menambah nilai jual dalam hal pemasaran program aset matrix system. Kemudian secara sumber uang juga diperluas, artinya kita mendapatkan sumber uang baru dari program NFT ini. Kemudian akan memperluas market juga dengan adanya NFT yang mempunyai potensi passive income, itu akan menarik minat investor. Apalagi nanti ketika kita sudah membuktikan bulan ini misalnya setelah diluncurkan, pada saat diluncurkan di bulan itu kita melihat atau menunjukkan hasil dari NFT itu sendiri, passive income-nya berapa yang dimunculkan, maka itu adalah salah satu pembuktian bahwa NFT itu benar-benar mengeluarkan sumber uang. Maka itu akan sangat menarik menjadi nilai jual sebagai pemasaran program aset itu sendiri. Belum sampai di situ aja, kita juga akan menerima banyak produk-produk lain yang mana setiap diluncurkan program atau produk aset, maka itu adalah sumber uang, maka itu juga akan memperluas market, dan pada akhirnya Metaverse akan menjadi tren, semua akan ketarik di Metaverse. Siapa yang ketarik? Investor level, pembisnis multi level, kemudian juga orang-orang yang menyukai dunia cryptocurrency, orang-orang yang menyukai koleksi NFT, orang-orang yang suka trading dalam hal cryptocurrency, semuanya akan ketarik di dalam ekosistem Metaverse. Metaverse saat ini belum menarik karena hanya memasarkan program aset berupa matrix, tapi ketika ekosistem terbentuk, maka orang akan melihat ya betapa hebatnya proyek ini dan mereka akan menyesal tidak bergabung di bulan ini. Seperti itu. Nah, harapannya ini bisa dipahami, kita berada di bisnis yang tepat, sesuai sekali dengan cara juga merekomendasikan untuk memahami lebih detail tentang blockchain, NFT, metaverse, dan hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Di dunia pun juga kita bisa melihat banyaknya raksasa proyek yang mengembangkan ekosistem meta. Teman-teman, itu aja informasinya. Kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, ngobrol santai. Silakan bertanya apapun, baik tentang NFT, tentang pemasaran, tentang hal-hal lain yang diperlukan. Harapannya ini bisa bermanfaat sebagai pemahaman dasar tentang persiapan program NFT yang akan diluncurkan tanggal 9, tanggal 10 bulan depan kalau nggak salah. Nah, jadi kita harus mempersiapkan diri dari sekarang, kita manfaatkan peluang ini, dan pastinya kita adalah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan informasi awal tentang proyek ini, memiliki keyakinan lebih awal tentang proyek ini. Kita hanya menyampaikan informasi. Mau percaya setelah peluncuran NFT dan NFT menghasilkan juga bisa. Ingin percaya setelah Force Coin diluncurkan dan Force Coin itu mempunyai nilai itu juga bisa. Tapi pada prinsipnya bisnis ini akan terus ada dan terus berkelanjutan. Oke, itu aja. Saya kembalikan ke moderator untuk sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Thank you, Bang. Silakan, Bang Arif. Oke, terima kasih Bang Kensi atas penjelasan dengan NFT. Kita kasih aplaus dulu buat Bang Kensi atas presentasinya. Oke, Bang Kensi mohon izin untuk NFT.